Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 6 akan menjelaskan pengklasifikasi kingdom plantae. Berikut beberapa materi pembahasan, yaitu 1. Latar belakang, 2. Pengertian, 3. Klasifikasi, 4. Metode, 5. Ciri-ciri dan struktur, 6. Reproduksi, 7. Bagan, dan 8. Kesimpulan. Latar belakang. Plantae telah ada sejak masa Ordovisian atau 450 juta tahun yang lalu, tetapi tidak berupa tumbuhan seperti sekarang sampai masa Silurian 420 juta tahun yang lalu. Mendekati masa Devonian sekitar 360 juta tahun yang lalu, terdapat beragam varietas tumbuhan baik dari segi bentuk dan ukurannya. Kemudian muncul tumbuhan berbunga pada masa Triasik 200 juta tahun yang lalu. Rumput-rumputan baru muncul pada pertengahan masa Tertiari 40 juta tahun yang lalu. Pengertian kingdom plantae. Kingdom plantae merupakan salah satu makhluk hidup yang sangat beragam jenisnya. Secara garis besar, kingdom plantae dapat dibedakan atas tumbuhan tidak berpembuluh atau Atracleophyta dan tumbuhan berpembuluh Tracheophyta. Ciri-ciri umum kingdom plantae: 1. Tersusun atas sel eukariotik, 2. Merupakan organisme multiseluler, 3. Mempunyai dinding sel yang tersusun atas selulosa, 4. Mempunyai klorofil, yaitu klorofil A dan B sehingga mampu berfotosintesis, 5. Menyimpan makanan cadangan dalam bentuk zat tepung amilum, 6. Bersifat autotrof karena dapat membuat makanan sendiri. Klasifikasi kingdom plantae. Di luar konteks formal, kata tumbuhan mengacu pada organisme yang mempunyai ciri-ciri tertentu seperti dapat melakukan fotosintesis, menghasilkan selulosa, dan multiseluler. Kingdom plantae terbagi menjadi 3 divisi, yaitu Pteridophyta atau tumbuhan paku, Bryophyta atau tumbuhan lumut, dan Spermatophyta atau tumbuhan berbiji. Metode menentukan klasifikasi ada 2, yaitu 1. Metode fenetik. Metode fenetik adalah suatu metode yang menggunakan keseluruhan kesamaan di antara organisme untuk menentukan hubungan kekerabatan di antara organisme dan menyusun klasifikasi. 2. Metode filogenetik. Metode filogenetik adalah metode yang membahas hubungan kekerabatan antara berbagai macam organisme melalui analisa molekuler dan morfologi. Ciri-ciri dan struktur Bryophyta. Ciri-ciri Bryophyta adalah tidak berpembuluh, bersifat autotrof, tidak memiliki akar, batang, dan daun, berkembang biak dengan spora, memiliki rizoid, memiliki pori-pori sederhana, merupakan tumbuhan perintis. Struktur Bryophyta: sporanium, daun, batang, dan rizoid akar. Ciri-ciri dan struktur Pteridophyta. Ciri-ciri Pteridophyta adalah tidak menghasilkan biji, punya spora untuk berkembang biak, daun muda akan menggulung, tidak memiliki bunga, mengalami metagenesis atau pergiliran keturunan. Sedangkan struktur Pteridophyta adalah akar, tumbuhan paku mempunyai sistem perakaran serabut. Batang pada umumnya batang berada di dalam tanah dan disebut rimpang rizome. Daun pada tanaman paku, daun terbagi menjadi beberapa bentuk dan fungsi berdasarkan bentuk terbagi menjadi mikrofil dan makrofil. Berdasarkan fungsi terbagi menjadi tropofil dan sporofil. Pengertian reproduksi Bryophyta dan Pteridophyta. Bryophyta: pada reproduksi tumbuhan lumut terjadi metagenesis, yaitu pergiliran keturunan secara teratur antara generasi sporofit 2N dan generasi gametofit N. Generasi sporofit menghasilkan spora, sedangkan generasi gametofit menghasilkan gamet jantan dan gamet betina. Pteridophyta: reproduksi generatif tumbuhan paku dilakukan melalui peleburan spermatozoid dan ovum. Reproduksi vegetatifnya dengan membentuk spora. Reproduksi generatif keturunan yang disebut metagenesis.
klasifikasi Bryophyta dan Pteridophyta. Bryophyta, lumut daun atau Bryopsida, adalah jenis tumbuhan yang sering dijumpai di daerah yang lembab. Lumut hati atau Hepatichopsida mempunyai bentuk tubuh yang seperti lembaran banyak lekukan dan menyerupai bentuk hati. Lumut tanduk atau Anthoceropsida mempunyai bentuk sporofit yang panjang dan runcing yang dapat tumbuh setinggi 5 cm. Sedangkan Pteridophyta, Psilophytinae atau paku purba mempunyai batang yang berruas-ruas dan berbulu nyata. Lycophytinae atau paku kawat, daunnya berbentuk sisik dan terletak tersebar pada batang. Equisitinae atau paku ekor kuda, batangnya berongga dan pada umumnya memiliki cabang yang berkarang pada buku-buku batang. Filicinae atau paku sejati, tumbuhan ini mempunyai daun sempurna atau frond. Berikut perhatikan foto bagan di bawah ini. Plantae atau tumbuhan terbagi menjadi dua, yaitu Atracophyta, tumbuhan tak berpembuluh, dan Trachyophyta, tumbuhan berpembuluh. Atracophyta atau tumbuhan tak berpembuluh terdiri yaitu Bryophyta, tumbuhan lumut, yang tumbuhan lumutnya terbagi menjadi tiga, yaitu lumut hati, lumut tanduk, dan lumut daun. Trachyophyta atau tumbuhan berpembuluh terdiri menjadi dua, yaitu Pteridophyta, tumbuhan paku, dan Spermatophyta, tumbuhan berbiji. Pteridophyta atau tumbuhan paku terdiri yaitu paku purba, paku kawat, paku ekor kuda, dan paku benar. Sedangkan Spermatophyta atau tumbuhan berbiji terdiri dari Gymnospermae atau tumbuhan berbiji terbuka dan Angiospermae, tumbuhan berbiji tertutup. Gymnospermae, tumbuhan berbiji terbuka, terdiri dari 4, yaitu Cicadinae, Gingoinae, Gnetinae, dan Coniferinae. Sedangkan Angiospermae atau tumbuhan berbiji tertutup terbagi menjadi dua, yaitu Monocotyledonae dan Dicotyledonae. Kesimpulan klasifikasi Kingdom Plantae, penelitian dan pemahaman yang lebih lanjut tentang Kingdom Plantae penting menjaga keberlanjutan lingkungan dan memanfaatkan sumber daya tumbuhan secara bertanggung jawab. Tumbuhan juga memiliki respon terhadap lingkungan, seperti gerak tumbuhan dalam menanggapi rangsangan eksternal seperti cahaya atau gravitasi. Setelah saya memaparkan beberapa pernyataan tentang klasifikasi Kingdom Plantae, saya akan memberikan sejumlah pertanyaan, yaitu 1. Apa peranan plantae dalam kehidupan? 2. Mengapa tumbuhan lumut termasuk ke dalam Kingdom Plantae? 3. Kelompok apakah yang tergolong dalam Kingdom Plantae? 4. Bagaimana pembagian tumbuhan dalam Kingdom Plantae? 5. Kenapa jamur tidak termasuk ke dalam jenis tumbuhan Kingdom Plantae? Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum